Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Saniati Khairunisa dengan NPM 102211160 kelas C13 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya mahasiswi STIE STEMBI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Ma'rifatul Insan. Dalam Ma'rifatul Insan ada 5 pembahasan. Yang pertama, Ta'rifal Insan atau pengenalan manusia. Yang kedua, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang ketiga, Taqatul Insan atau potensi manusia. Yang keempat, Nafsul Insan atau jiwa manusia. Dan yang kelima, Sifatul Insan atau sifat manusia. Langsung pada pembahasan pertama, Ta'rifal Insan atau pengenalan manusia. Pertama-tama kita akan membahas Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai 2 kata, yaitu ma'rifat yang artinya mengenal dan insan yang artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, secara istilah, Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Arti dari manusia adalah makhluk paling sempurna karena Allah telah memberinya akal, nafsu, bentuk yang sebaik-baiknya, dan juga paras yang indah. Asal penciptaan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Sebagaimana kita tahu, manusia diciptakan dari tanah yang tercantum dalam Quran Surat Al-An'am ayat 2 dan dari ruh tercantum dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Selanjutnya unsur manusia. Unsur manusia ada 3, qalbu, akal, dan jasad. Pertama, qalbu. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging. Secara lugawiyah, qalbu memiliki arti asli yaitu jantung. Kedua, akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena dapat dilihat dan diraba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad. Pembahasan kedua, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki 2 arti. Yang pertama berarti intisari atau dasar. Contoh, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua berarti kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Contoh, pada hakikatnya mereka orang baik. Makhluk. Allah menciptakan makhluk alal fitrah atau berada di atas fitrah. Arti fitrah itu sendiri adalah sifat asli, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia diciptakan Allah berada di atas fitrah. Maksudnya, manusia diciptakan berada dalam kecenderungan pada kebenaran dan patuh kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran Surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia juga diciptakan lemah, seperti lemah iman dan lemah menahan hawa nafsu. Juga diciptakan bodoh yang artinya tidak mengetahui apapun, dan diciptakan fakir yang artinya tidak memiliki apapun dan memiliki sifat butuh. Manusia diberi kemuliaan dengan ditiupkan ruh, diberi keistimewaan, dan ditundukkan alam padanya. Manusia diberi tanggung jawab untuk beribadah dan menjadi khalifah, karena memang tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi.
Pembahasan ketiga, taqwatul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Manusia, menurut KBBI, adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Jadi dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi terbagi 3. Ada potensi jasmani atau fisik, potensi ruhani atau spiritual, dan potensi akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya, tetapi tetap manusia akan mempertanggungjawabkan dan diberi balasan mengenai apa yang dia lakukan. Di bawah ini ada 2 sikap yang harus ditanamkan dalam diri setiap manusia. Yang pertama, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua, al-amanah atau amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Allah memberikan kita 3 potensi. Pertama, potensi pendengaran, kedua, potensi penglihatan, dan ketiga, potensi hati. Allah menciptakan manusia dengan dikaruniai potensi pendengaran, penglihatan, dan hati, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan keempat, nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-9, yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Kita bisa memilih di antara 2 jalan, yaitu jalan takwa dan jalan fujur. Jalan takwa adalah jalan yang diridhoi Allah, jalan fujur adalah jalan yang dimurkai Allah. Jiwa manusia dapat dibedakan menjadi 3 keadaan. Pertama, ruh di atas hawa nafsu atau an-nafsul mutmainnah. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu atau an-nafsul lawwamah. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu atau an-nafsu amaratum bisu. Pembahasan kelima, sifatul insan atau sifat manusia. Manusia terdiri dari 2 sifat, yaitu kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Quran surat Al-Balad ayat 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Quran surat Asy-Syams ayat 8. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu 1, takwa. Dalam Al-Quran ada 3 makna mengenai takwa. Pertama, takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Kedua, taat beribadah. Ketiga, pembersih hati dari noda dan dosa. Orang bertakwa senantiasa bersyukur, bersabar, jujur, penyayang, dan lainnya. Kedua, fujur, yaitu perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Orang fujur cenderung tergesa-gesa, berkeluh kesah, gelisah, pelit, kufur, dan lainnya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.